pengikut Nabi, ya, dengan mengetahui segala kehidupan Nabi secara pribadi maupun secara jama'i, maka kita menjadi seorang pengikut Nabi yang istiqomah, ya, yang tidak akan terbawa dengan ikutan-ikutan kita kepada orang tidak selain Nabi Muhammad SAW. Para hamba Allah, dalam beberapa pertemuan yang lalu secara sekilas saya sudah menjelaskan bagaimana manusia itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dalam siksaannya, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam umurnya kurang lebih 900 tahun, akan tapi hanya sedikit yang mengikutinya. Dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan bahwa pengikut Nabi Nuh itu hanya 80 orang saja. Kenapa 80 orang? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kapalnya Nabi Nuh di sebuah bukit bernama Judi di daerah Armenia, Kaukasus, maka Nabi Nuh keluar beserta orang-orang yang bertakwa itu jumlahnya 80 orang. Dan Nabi Nuh di sana membuat sebuah komunitas atau katakanlah perkampungan disebut dengan Thamanin, artinya 80. Ya. Sebutan 80 ini berdasarkan daripada jumlah pengikut orang-orang yang beriman yang ikut di dalam bahteranya Nabi Nuh, berjumlah 80 orang. Nah, pada saat itu orang-orang kafir sudah tidak ada semua, sudah diwafatkan oleh Allah. Bukan diwafatkan, sudah dimatikan. Ya, orang-orang kafir. Hanya orang-orang beriman yang jumlahnya 80 orang itu. Nah, sejak itulah terus manusia berkembang biak. Ya, putra-putranya itu Sam, Ham, Yafit dan Kanaan. Dan Kanaan ini yang ingkar. Dari Sam, Ham, Yafit ini terbagi-bagilah manusia. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit kuning, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang dan sebagainya. Semuanya wallahu alam, atas takdir Allah terbagi-bagi sampai demikian orangnya. Nah, kemudian berkembang biaklah manusia ini. Di antara mereka ada orang-orang yang alim. Kemudian penghormatan bagi para keturunannya, orang-orang yang alim ini sebagai rasa penghormatan, maka dibuatlah patung-patung itu. Sebagai awalnya adalah penghormatan. Jadi ketika dia melihat patung itu, mereka ingat atas jasa-jasa orang-orang alim tersebut. Generasi berganti generasi terus, ada sebuah penyelewengan. Yang tadinya hanya sebatas penghormatan saja, tapi atas pengetahuan yang sedikit, ya, tidak mau lagi mengetahui bagaimana hal-hal yang sebenarnya, maka yang tadinya patung hanya penghormatan jadi disembah. Nah, disinilah mulai penyelewengan lagi. Sampai nabi-nabi seterusnya Allah kirimkan, dan rasul-rasul setelah itu dikirimkan sesuai dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai penyembahan patung. Nah, itu ya. Sampai terus nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ibrahim punya putra bernama, yang pertama siapa? Ismail. Kemudian 14 tahun kurun waktu setelahnya ada Nabi Ishak. Nabi Ishak menikah lagi, punya putra bernama Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub ini adalah bapaknya Yahud. Ya. Nabi Yakub ini Israel, Bani Israel. Isra perjalanan pada malam hari, ada yang mengatakan seperti itu. Atau Israel ini adalah hamba Allah. Menikahlah dengan 4 orang wanita, ya. Lalu dari 4 orang wanita ini lahirlah ada 12 orang. Nah, 12 orang inilah yang disebut dengan keturunan Bani Israel. Maka nabi-nabi banyak di sana. Termasuk putra dan Nabi Ishak adalah Nabi Yusuf, dan hanya Yusuf saja. Ada Bunyamin, tapi ada yang mengatakan itu bukan nabi. Adiknya namanya Bunyamin. Nabi Yusuf banyak, ada yang menjadi raja, kemudian juga ada yang menjadi nabi di sana. Sampai akhirnya
nabi-nabi keturunan dari Bani Israel yang paling terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Di atas Nabi Isa adalah Nabi Yahya. Ya. Nah, para hamba Allah, itu sekilas tentang bagaimana keturunan manusia dari nabi-nabi selain dari Bani Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu terbagi dua. Di sini ada Bani Israel dan di sini ada Bani Ismail, keturunan Ismail dan keturunan Israel. Nabi-nabi banyak yang dari Bani Israel. Ya, Nabi Sulaiman, itu Nabi Yahya, Nabi Yakub dan semuanya itu Israel. Nah, kebanyakan dari Bani Israel ini nabi-nabi yang dikirimkan oleh Allah itu fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian didustakan, tidak mau diterima ajaran-ajaran, dan sebagian lagi taqtulun, dibunuh. Ya, seperti Nabi siapa yang dibunuh? Oleh Nabi Bani Israel yang dibunuh, yang masuk ke dalam pohon, Zakaria, ayahnya Yahya. Nah, Nabi Zakaria yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas mengasuh Siti Maryam. Ya. Nah, kemudian Siti Maryam Allah takdirkan memiliki seorang putra. Siapa namanya? Isa. Nah, di situ ya. Akhirnya ributlah orang Bani Israel ini. Mereka menganggap bahwa Nabi Zakaria telah berbuat zina dengan Maryam. Akhirnya dikejar-kejarlah Nabi Zakaria ini oleh orang-orang Bani Israel ini. Lalu dimasukkan oleh Allah ke sebuah pohon. Nah, dari situlah Allah takdirkan syahid di dalam pohon itu, digergaji tubuh mulianya seorang Nabi Zakaria itu. Nah, itu kemudian Nabi Yahya juga palanya dipenggal oleh seorang raja dari Bani Israel yang ketika itu dinasihati oleh Nabi Yahya bahwa tidak boleh, atau syariatnya itu tidak boleh ada sebuah perkawinan antar saudara. Tapi dikarenakan mereka itu sudah saling cinta antara seorang raja dan wanita ini, dilanggarlah. Tapi orang lebih banyak menghormati keputusan Nabi Yahya. Nah, seorang wanita ini minta kepada rajanya, jika engkau benar-benar ingin menikahi aku, maka sebagai hadiahnya tolong aku minta kepalanya Yahya. Akhirnya diperintahkanlah oleh raja ini kepada pasukan-pasukannya untuk menjemput Yahya dan memenggal kepalanya, dihadiahkan kepada seorang wanita itu. Nah, konon katanya dalam sebuah kitab Bidayah wa Nihayah itu, kepala Nabi Yahya itu dikubur di sebuah gereja yang ada di Syam, Menara Putih. Kenapa demikian? Di daerah Homs, ya. Kenapa demikian? Karena memang ketika penguasaan oleh kaum muslimin direnovasi gereja itu. Direnovasi. Dan ternyata di antara tiang-tiangnya itu ketika direnovasi ada kepalanya Nabi Yahya. Nah, ini juga Nabi Yahya yang juga sangat dihormati oleh orang-orang Nasrani. Ya. Seorang nabi yang diakui juga oleh orang Nasrani, John Pembaptis namanya, Yahya, John Pembaptis. Nah, itulah para hamba Allah beberapa sekilas. Masih banyak mungkin yang disebutkan di sana, tapi kita ngambil sebagai pengetahuan saja bahwa Nabi itu terbagi asalnya dari dua keturunan, Ismail dan Israel. Nabi Ismail nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi, itu sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab Taurat mereka. Di dalam kitab Taurat mereka disebutkan, ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan, "Auhallahu ila Musa nabi bani Israel annahu man laqiyani fahuwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhun nar." Telah Allah wahyukan kepada seorang nabi dari Bani Israel, yaitu Musa alaihissalam, annahu man laqiyani, bahwa sesungguhnya jika dia nanti bertemu denganku pada yaumul qiyamah, fahuwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhun nar,
Lalu tatkala dia ketemu denganku, dia menentang keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhaltuhun nar. Aku masukkan dia ke dalam neraka. Artinya informasi ini sudah jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Nabi Isa ada, sebelum Nabi Yahya ada, pada masa Nabi Musa di informasinya sudah ada. Gitu. Tapi mereka orang Bani Israel tidak mau menerima adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat As-Saff disebutkan demikian juga. Ya. Wa idz qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan membawa kabar baik kepada kalian wahai Bani Israel. Ya. Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Membawa kabar berita bahwa nanti akan ada seorang rasul utusan Allah yang bernama Ahmad. Nah, ini sudah dikasih tahu itu. Ya. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Nah, ketika bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diketahui oleh mereka Bani Israel, mereka malah mengatakan hadza sihrun mubin. Ini sihir. Enggak mau nerima. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu kecil diajak oleh Abu Thalib untuk berniaga ke daerah Syam. Syam itu kurang lebih jaraknya 2.500, Makkah Madinah 470 kilo sekian ya. Nah ini dari Mekah ke Syam itu melewati Madinah. Lupa lagi ya. Iya gampang lah. Jadi kalau misalnya petanya, kita melihat peta, di atas itu Syam, daerah utara, selatan itu Yaman. Nah, Mekah dekatnya kemana? Mekah dekatnya ke Yaman, Madinah dekatnya ke Syam. Jadi kalau misalnya orang Mekah mau ke Syam, melewati Madinah. Nah, dari Madinah ke Mekah itu 470 kilo sekalian. Kalau dari Mekah, waktu itu Abu Thalib mengajaknya karena Rasulullah masih kecil, masih di Mekah, ke Syam itu sekitar 2.000, 4 kali lipat. Nah, barulah sampai daerah Bukhara, maka dilihatlah oleh seorang rahib, ya, orang-orang Yahudi tapi yang memiliki Nasrani ini, Tauhidiyah. Adanya sebuah tanda-tanda yang terdapat dalam seorang anak, di mana ketika dia berjalan awan menaungi, di mana ketika dia bersandar di sebuah pohon semuanya merunduk, batu semuanya, pokoknya memberikan ya kebaikannya kepada Nabi. Maka diundanglah Nabi Muhammad itu waktu kecil sebelum diangkat menjadi Nabi untuk datang ke gerejanya Bahirah. Itu dikatakan bahwa tanda-tanda kenabian aku sudah melihat ada dalam dirimu, dan semua tanda itu ada dalam kitabku. Mau jalan kemana? Ke Syam jangan. Di Syam itu banyak orang-orang Yahudi. Mendingan bawa pulang saja. Kenapa? Karena kalau orang Yahudi tahu bahwa ini adalah Nabi ya sebagaimana disebutkan dalam kitab Taurat, maka dia akan membunuhnya. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima Nabi selain daripada keturunan Bani Israel. Nabi Muhammad dari mana? Bani Ismail. Nah, sedangkan yang dia tunggu-tunggu adalah Nabi dari Bani Israel. Kenapa ini adanya dari Nabi Bani Ismail? Makanya kalau ketemu orang Yahudi dibunuh ini, balikin lagi. Nah, begitulah keadaan Nabi SAW ya waktu kecil. Para hamba Allah, saat ini kita berada di bulan apa? Ada yang tahu? Akhi, antum? Anak-anak SMA nih ya? SMP, SMA? SMP, oh SMA enggak ada ya? SMP. Ada dari antum? Ada yang tahu? Bulan ini bulan apa? Ayo, di SMP aja. Nah, ayo, ada yang tahu? Cung, tangan. Apa? Itu bulan miladiahnya ya. Yang bulan Islamnya dong. Bulan Islamnya. Bulan apa? Dzulqa'dah.
Tanggal berapa? Bersamaan tuh sekarang tanggalnya. Jumat, kemudian 24 bulan 6. Sekarang ininya Mila. Nah 25 ya. 25 ya. Dzulqa'dah tanggal 25. Betul? Ya, gitulah. Kalau orang bukan kantoran mah suka lupa, Pak. Tanggal-tanggal tuh. Tapi kalau orang kantoran mah hafal banget tanggal-tanggal ya. Wah, ini mau gajian nih udah hafal dia. Tapi kalau orang yang nggak kantoran mah tanggal berapa sekarang nggak tahu ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita berada di bulan Hurum. Nah, kemarin siapa yang ikut kajian di Ahad bersama Ustadz siapa? Dani ya? Dani. Nah, membahas tentang bulan Hurum. 4 bulan haram. 4 bulan haram. 3 diantaranya adalah mutawaliyat, berjejer, berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, kemudian Muharram masuk lagi Safar. Setelah Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, baru Rajab. Nah, itu. Jadi yang 3 mutawaliyat berurutan, yang Rajab mudhar. Rasul katakan. Kenapa mudhar? Karena Bani Mudhar memiliki anggapan bahwa Rajab itu adalah bulan baina Jumadal awal wal akhir wa Sya'ban. Jadi Rasulullah lebih membela pendapat orang-orang Bani Mudhar, maka disebutkan Rajab itu mudhar sesuai dengan apa yang diyakini oleh Bani Mudhar. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini, bulan haram ini? Kemarin juga dijelaskan la tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim. Kenapa? Karena kamu berbuat zalim di bulan haram ini, maka dosanya sangat besar. Ya, walaupun di bulan-bulan yang lain juga dilarang berbuat zalim, tapi di sini Allah menekankan la tazlimu fihinna anfusakum. Ya, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Telah Allah tetapkan bahwa 12 bulan dalam 1 tahun itu di kitab Allah. Kapan ditetapkannya? Yauma khalaqas samawat, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kenapa disebut haram? Itu sudah ketetapan Allah, la tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim di sananya. Ya. Kalau kamu berbuat zalim maka dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir. Nanti Muhammad ada orang yang bertanya kepadamu bagaimana peperangan di bulan haram itu. Katakanlah Muhammad bahwa peperangan di bulan haram itu kabirun, dosa besar. Nah, perang itu berbuat zalim. Nah, sekarang perang enggak ada. Maka kedoliman-kedoliman yang lain jika dilakukan di bulan haram dosanya sangat besar. Nah, sebaliknya jika kita berbuat soleh, amalan-amalan soleh di bulan haram, maka pahalanya besar. Sholat jangan ditinggalkan, terutama yang wajib, sunnah-sunnahnya. Kalau kita nggak kepepet banget, misalnya kita capek atau kita sibuk, kerjakan sholat sunnahnya. Tapi kalau misalnya memang Allah mentakdirkan kita dalam keadaan sibuk, capek, sakit, sunnah nggak apa-apa, nggak dilakukan. Tapi kalau misalnya ada kesempatan baik, waktunya baik, maka kerjakan di bulan haram ini. Sekarang Dzulqa'dah, besok Dzulhijjah, setelah itu Muharram, masih ada 2 bulan lagi. Nah, para hamba Allah, bagaimana catatan sejarah orang-orang yang pernah membuat pelanggaran di bulan haram ini? Nah, ini siapa nih yang ngobrol? Siapa nih? Belakang antum siapa yang ngobrol tuh? Mau ngobrol apa mau dengar? Diam. Ya. Fokus. Pada masa Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, ada sebuah peperangan bernama Perang Fijar. Perang Fijar.
Ini Nabi umurnya waktu itu masih 15 tahun. Siapa di sini 15 tahun umurnya? Ada nggak 15 tahun? Kelas berapa? SMP kelas berapa 15 tahun? Atau SMA? Ya, atau SMA. Karena masuk SD 7 tahun, selesai 6 tahun, 12 tahun. Ya SMA lah kelas 1 ya. Nabi waktu itu umurnya 15 tahun. Nah, ketika umur Nabi 15 tahun itu ada sebuah peperangan namanya Perang Fijar. Kenapa disebut dengan Perang Fijar? Sebuah peperangan yang bersifat peperangan yang durhaka. Kenapa? Karena dilakukan di bulan haram. Nah, jadi ada Bani Qais dari luar Quraisy itu memerangi orang-orang Bani Kinanah. Bani Kinanah ini adalah orang yang bersatu dengan orang-orang Quraisy, diperangi oleh Bani Qais itu. Nah, terjadi di bulan haram, maka disebut dengan Perang Fijar. Sampai-sampai Rasulullah ketika itu membantu pamannya ketika berperang itu dengan cara mengambil anak-anak panah yang sudah jatuh, dikembalikan lagi ke pamannya supaya dilemparkan lagi. Nah, ini terjadi selama 4 tahun. Jadi umur Rasulullah 15 tahun, selesai perangan itu umur Rasulullah 20 tahun. Jadi perangannya lama dan itu terjadwalkan. Jadi dalam 1 minggu misalnya ada 1 hari khusus perang. Seperti sahabat saya yang pernah dikirim ke Palestina, dia cerita di sana tuh hari intifadah itu hari Jumat gitu. Jadi kalau udah hari Jumat siap-siap intifadah mereka dengan pakaiannya, dengan atributnya untuk melawan kezaliman orang-orang Israel di sana ya. Nah, perang itu Perang Fijar. Dari sekian banyaknya perang, tidak ada sedikit pun keuntungan bagi mereka. Maka pada umur Rasulullah 20 tahun itulah selesai Perang Fijar dengan adanya sebuah perjanjian bernama Hilful Fudul. Hilf, perjanjian, Fudul itu hak. Atau bisa dikatakan pada umur 20 tahun inilah adanya sebuah gerakan hak asasi manusia ya, hak asasi manusia. Kenapa? Nah, karena yang menggerakkan semua anak-anak muda waktu itu, umur-umuran sama seperti Rasulullah 20 tahun itu, yang mereka memiliki ayahnya tokoh-tokoh Quraisy juga. Mereka semuanya bukannya gerah gitu melihat ini perang terus, tapi nggak ada ujung-ujung ya, nggak ada kebaikannya. Akhirnya mereka semuanya bersatu mengadakan sebuah sumpah, yang sumpahnya itu adalah akan membela siapapun orang-orang baik dari Quraisy maupun dari luar Quraisy yang kehormatannya diganggu atau terzolimi. Nah, anak-anak muda inilah yang mereka semuanya bersatu membuat sebuah perjanjian. Pokoknya di tanah Mekah ini, kalau ada dari kita yang terzolimi atau dari luar Mekah yang terzolimi, kita harus bantu dia. Nah, semuanya sepakat. Pokoknya nggak boleh ada orang Mekah dan juga orang di luar Mekah yang terzolimi. Kalau ada terzolimi, maka kita harus adakan sebuah pengadilan buat dia. Baru saja perjanjian itu terjadi, ada seorang dari luar Mekah mengadakan sebuah jual beli bernama seorang tokoh namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il ini ayahnya Amr bin As. Amr bin As ini punya putra namanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, As bin Wa'il ini mengadakan sebuah jual beli dengan orang di luar Mekah. Ketika jual beli itu terjadi, selesai itu, barangnya simpan ke gudang. Ketika pembayaran, As bin Wa'il nggak mau bayar. Sampai berarti orang luar Mekah ini merasa rugi, terzolimi dia. Dia ngadu kemana-mana, nggak didengar. Maka akhirnya dia melantunkan syair. Nah, syairnya itu isinya adalah kezoliman As bin Wa'il. Maka didengarlah oleh sekelompok pemuda ini yang tadi mengadakan Hilful Fudul ini. Maka didatangilah As bin Wa'il ini sambil mereka semuanya membawa pedang.
Kalau kamu tidak mau berlaku adil, maka kamu akan dibunuh. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian. Tidak boleh ada orang-orang Mekah atau orang dari luar Mekah yang dizalimi kehormatannya. Semuanya harus adil. Nah, itulah hilful fudul. Ini adalah momen yang Rasulullah sangat suka terhadap momen ini. Kenapa? Karena bukan hanya orang-orang muslim, orang yang akidahnya bagus saja, tapi orang-orang di luar akidah Islam pun yang penting mah siapa yang zalim dia yang ditindak, siapapun dia. Orang Quraisy kah, orang selain Quraisy kah, ini sama sepertilah hak asasi manusia lah, seperti ya. Jadi pada zaman dahulu ada juga seperti itu. Nah, itu adalah sebuah peristiwa perang namanya Fijar yang terjadi di bulan haram, yang mereka sudah tahu nggak boleh perang di bulan haram itu. Nah, itu terjadinya sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Lalu ada satu lagi sebuah peristiwa setelah Nabi diangkat menjadi Rasul SAW. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahsy Al-Asadi. Dia adalah sepupu Rasul, putra dari seorang bibi Rasul bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Kalau ayahnya Rasul siapa namanya? Ayo, ayahnya Rasul, yang suka ngobrol. Siapa ayahnya Rasul? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah putranya Abdul Muthalib. Nah, saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi ini, ada bernama Umaymah perempuan binti Abdul Muthalib, punya anak. Nah, anak sebut namanya Abdullah bin Jahsy. Siapakah Abdullah bin Jahsy ini? Beliau adalah seorang sahabat Rasul yang pertama kali diberikan amanah oleh Rasul menjadi seorang Amirul Mukmin. Nah, ini dia. Padahal Rasul masih ada. Ya, Amirul Mukmin. Kenapa? Peperangan Rasul itu ada yang jumlahnya sedikit atau kecil, ada yang jumlahnya besar. Kalau peperangan yang jumlahnya kecil, yang Rasul tidak ikut di sana disebut dengan sariyah. Tapi kalau misalnya peperangan yang besar yang Rasulullah ikut di sana disebut dengan ghazwah. Nah, Rasul memberikan ekspedisi yang jumlahnya 20 orang, 10 orang, 30 orang. Nah, akhirnya pada ekspedisi yang ke-8 ini Abdullah bin Jahsy diangkat oleh Rasul menjadi seorang pemimpin. Dan di dalamnya ada sahabat dekatnya bernama Sa'ad bin Abi siapa? Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kalau misalnya difilmkan ini seperti Robin Hood. Robin Hoodnya Eropa. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini jago main panah. Jadi kalau misalnya peperangan terjadi, itu Sa'ad bin Abi Waqqas adanya di samping Rasul. Kalau dilihat ada musuh-musuhnya yang kira-kira kuat gitu ya, nah sama Rasul minta, Sa'ad, panah dia. Maka sekali panah kena langsung. Nah, ini andalannya Nabi itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita suka ngeliat ada film Robin Hood ya, Robin Hood kan jago tuh main panahnya tuh. Panah yang udah masuk ke sasaran, dia nggak bakalan bisa ngelewatin lagi, maka dibelah panah itu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu hampir 1000 anak panah ketika perang Uhud dilemparkan. Ya, Nabi waktu itu ngikutin, tapi Nabi nggak ahli dalam main panah, sampai busurnya patah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas nggak ngelihat, kena. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Abdullah bin Jahsy dikirim oleh Nabi SAW bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat yang lain yang jumlahnya 12 orang. Dikirim dari Madinah ke daerah Mekah, tapi belum sampai di Mekah, baru daerah Thaif. Dititipkanlah suratnya oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Jahsy. Apa isinya? Kata Rasulullah, nanti kalau kamu sudah berjalan 2 hari 2 malam, maka baru kamu buka nih surat ini. Maka berjalanlah Abdullah bin Jahsy dengan 11 orang yang lainnya. Terus naik onta dan naik kuda bergantian. Nah, ketika sudah sampai waktunya 2 hari 2 malam, dibuka tuh suratnya. Nah, ternyata di dalamnya, jika kamu sudah membuka surat ini,
melewati waktu yang sudah aku berikan, yaitu 2 hari 2 malam, maka pergilah kamu ke suatu daerah bernama Nahlah. Perintahnya adalah kamu intai kafilah-kafilah dagangnya orang Quraisy. Hanya mengintai saja, tidak boleh menyerang, tidak boleh menyergap, apalagi membunuh. Kamu hanya mengintai. Kalau sudah kamu tahu bagaimana kondisi dia, kamu balik lagi ke saya, laporan ke saya, cukup itu saja. Nah, itu terjadi pada bulan Hurum, yaitu bulan Rajab. Nah, ternyata ada salah satu sahabat yang tidak bisa ikut bernama Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Kenapa? Karena untanya hilang. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak ikut. Akhirnya pergilah Abdullah bin Jasy bersama sahabatnya yang lain untuk melihat, ngecek pasukan kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Ketika itu bawaannya adalah bawa kismis, bawa kurma, sama bawa kulit, yang semuanya itu dulunya adalah punya orang-orang Islam. Nah, ketika melihat kondisi yang sangat bagus menurut Abdullah bin Jasy, ini posisi bagus banget ini kalau disergap ini. Kenapa? Mereka jumlahnya sedikit, kita banyak nih. Kalau kita perangi, wah, kita dapat ghanimah banyak ini. Tapi sayang, ini adanya di bulan haram, bulan Rajab, nggak boleh kita perang. Itu pada sore hari akhir bulan Rajab. Tapi kalau nggak diperangi, dia nanti sudah masuk ke tanah haram, tanah yang tidak boleh perang, karena tanah itu sudah masuk daerah haram, daerah Mekah. Ini bagaimana caranya nih? Artinya Abdullah bin Jasy keluar daripada amanah Rasul. Yang amanah Rasul awalnya gimana? Hanya untuk ngecek aja, mengintai saja, nggak boleh nyergap, nggak boleh memerangi, apalagi membunuh. Tapi Abdullah bin Jasy memiliki inisiatif lain, diperangi dia. Diperangi, bahkan ada yang terbunuh 1 orang, 2 orang yang lainnya ditawan. Senang Abdullah bin Jasy. Kenapa? Karena menang. Dibawa semuanya ghanimahnya. Apa ghanimah? Ghanimah apa artinya? Rampasan perang. Dibawa ghanimahnya dengan 2 tawanannya itu ke hadapan Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai di hadapan Rasulullah, bagaimana reaksi Rasulullah? Rasulullah marah. Kenapa marah? Kenapa marah? Karena dia keluar dari amanah. Yang tadinya kamu temui mereka, hanya intai saja. Jumlahnya berapa, bawa apa, berapa orang ada di sana, nanti laporin sini. Tapi dia malah melebihi daripada batasan. Dia menyerang dan sampai membunuh, mengambil hartanya, dibawa ke Rasul. Pantas saja Rasul marah. Kenapa? Karena Rasul sudah sepakat dengan orang-orang Quraisy bahwa di bulan Hurum itu tidak boleh jadi peperangan. Kalau misalnya ini yang terjadi, maka orang-orang kafir Quraisy akan menuntut Nabi. Wah, Muhammad melanggar janji. Kan Nabi Muhammad tahu 4 bulan haram itu nggak boleh ada peperangan. Tapi kenapa ini terjadi peperangan? Berarti Muhammad ingkar janji. Setelah diomelin gitu oleh Nabi Muhammad nggak mau nerima, nggak mau nerima. Padahal itu harta-harta kaum muslimin juga itu sebetulnya, ya. Maka malulah Abdullah bin Jasy ini ketemu Rasul, nggak mau, aduh, yang tadinya pengen dipuji-puji bahwa kita mengalami kemenangan gitu ya, tapi Rasul malah nggak mau nerima, malah saya diomel-omel. Aduh, serasa Madinah itu sempit buat dia. Ketemu sahabat nggak enak, apalagi ketemu Nabi juga dimarahin begitu. Seakan-akan, waduh, saya udah melakukan kesalahan yang besar ini. Sampai akhirnya turunlah keputusan tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jasy. Surat Al-Baqarah 217. Siapa yang bawa Quran? Anti, coba buka Quran deh. Ambil satu Quran. Ambil satu Quran. Ambil satu Quran. Bisa ambil Quran. Al-Baqarah start. Al-Baqarah 217.
Bisa nggak dibacain? Coba. Ini ayat yang diturunkan Allah berkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Jahsy. Ketemu sudah? Al-Baqarah 217. Lama ya? Langsung. Nanti sudah ketemu? Baca. Boleh, artinya boleh. Agak kenceng. Ya. Jadi ayat 217 ini asbabun nuzulnya adalah diriwayatkan dari Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi dalam sunannya meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW mengutus beberapa orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy yang tadi yang saya sampaikan. Ketika dalam perjalanan mereka bertemu Ibnu Al-Hadrami lalu mereka membunuhnya dan mereka tidak tahu bahwa ketika itu adalah bulan Rajab atau bulan Jumadil Tsani. Maka orang musyrik berkata kepada orang muslim, kalian membunuh pada bulan haram. Maka turunlah ayat ini, sebagian mereka berkata, jika mereka tidak mendapatkan dosa karena yang mereka lakukan itu, maka mereka tidak mendapatkan pahala. Maka Allah menurunkan ayat yang berikutnya. Ibnu Mundih juga meriwayatkan dalam kitab As-Sabah dari Utsman bin Atha dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Jadi tadi kan Abdullah bin Jahsy tidak disetujui perbuatannya oleh Nabi. Tapi ternyata setelah turun ayat ini, jika Muhammad ada yang bertanya kepadamu peperangan di bulan haram itu bagaimana? Maka katakanlah peperangan di bulan haram itu dosanya besar. Tapi dosa yang paling besar itu adalah jika mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, orang Quraisy menghalangi kaum muslimin di jalan Allah. Kemudian juga mereka menghalangi masuk Masjidil Haram. Orang-orang muslim gak boleh sholat di Masjidil Haram, diusir mereka. Bahkan Nabi ketika itu sholat sampai ditaruh kotoran unta di atas pundaknya. Kemudian juga mereka mengusir penduduknya. Nabi Muhammad orang Makkah asli, keturunan bangsawan, cucu Abdul Muthalib, penguasa Mekah, tapi diusir oleh mereka. Nah itu kata Allah lebih besar dosanya daripada berperang di bulan haram. Jadi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy dibela oleh Allah. Wahai Muhammad, apa yang dilakukan Abdullah bin Jahsy itu tidaklah dosa besar bila dibandingkan perbuatan orang Quraisy. Ya, orang Quraisy itu lebih besar dosanya daripada perang di bulan haram. Mereka melarang orang-orang berada di jalan Allah. Mereka juga mengusir dari kampungnya. Mereka juga mengeluarkan orang-orang dari kampungnya, gitu ya, mengusir. Kemudian melarang mereka ke Masjidil Haram. Itu lebih besar dosanya bila dibandingkan perang di bulan haram. Nah, atas peristiwa turun ayat inilah maka Abdullah bin Jahsy hatinya menjadi lega kembali. Yang tadinya malu ketemu Rasul karena perbuatannya, gitu ya, karena menyalahi perintah Rasulullah tadi. Tapi setelah turun ayat ini Abdullah bin Jahsy merasa senang. Kenapa? Karena perbuatannya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mah belum seberapa dosanya bila dibandingkan mereka orang-orang kafir Quraisy.
yang mengusir, yang membunuh, yang menyiksa, yang menganiaya, yang melarang mereka ke Masjidil Haram itu lebih besar dosanya bila dibandingkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy. Nah, itulah Abdullah bin Jahsy para hamba Allah. Jadilah Abdullah bin Jahsy ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang juga pahlawan perang Uhud. Nah, tadi sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika peperangan bulan Uhud itu, di perang Uhud itu ada gunungnya berwarna merah di sana, tinggi sekali. Itu sebelum peperangan dia berdoa kepada Allah, dipanggil, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kita berdoa yuk sebelum peperangan. Nah, doa waktu peperangan itu mustajabah. Ya, indal harb. Apa doanya? Pertama, doa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, jika nanti dalam peperangan pertemukanlah aku dengan musuh yang sangat kuat ya Allah, sehingga aku akan berperang sehabis-habisnya, akan melawan dia sekuat tenaga, dan berilah aku kekuatan ya Allah, sehingga aku bisa memenangi atas pertempuran tersebut. Maka didoakan oleh Abdullah bin Jahsy, amin. Nah, giliran Abdullah bin Jahsy, ya Allah, nanti ketika aku perang ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang sangat kuat ya Allah, aku akan melawan dia sekuat tenaga, dan wafatkanlah aku ya Allah dengan cara dipotong-potong hidungku, kupingku, dan seluruh anggota badanku, sampai nanti aku tatkala bertemu denganmu ya Allah, wahai Abdullah bin Jahsy, kemana hidung kamu, kemana kuping kamu? Maka aku akan menjawab, semuanya terjadi pada peperangan di jalanmu ya Allah, kabulkan ya Allah. Akhirnya diaminkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, amin. Terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas menang, maksudnya tidak terbunuh. Abdullah bin Jahsy terbunuh, wafat, dimutilasi sebagaimana paman Nabi. Siapa yang wafat di bulan perang Uhud? Hamzah. Ya. Hamzah itu apa namanya, panggilan terkenalnya dulu sebelum masuk Islam, Asadul Usud. Asadul Usud, singanya bapaknya singa gitulah. Ketika masuk Islam, Asadullah, singanya Allah. Itu. Jadi orang Quraisy yang suka doyan berburu singa cuman Hamzah yang pamannya Rasul itu. Jadi ketika perang itu nggak ada orang yang masih hidup di depan dia. Nggak ada yang masih hidup, semuanya bakalan mati. Makanya kalau misalnya beradu fight to fight, head to head, nggak ada yang menang sama Hamzah. Tapi ketika itu ada seorang penombak dari Habasyah bernama Wahsy, ngintai-ngintai dia. Pas lengah baru dilemparkan tombaknya, masuk ke lambung sampai tembus ke belakang. Naudzubillah minna. Ya Allah, wafat. Akhirnya dipanggil Hindun, dibelek badannya, diambil hatinya, dikunyah-kunyah, dilepehin lagi, dipotong hidungnya, dipotong kupingnya, dipotong tangannya, diikat-ikat, dijadiin kalung oleh Hindun itu. Nah, kalung emas yang dipakai oleh Hindun itu dikasihkan ke Wahsy. Sampai segitunya kebencian mereka terhadap Hamzah. Tapi akhirnya Hindun juga masuk Islam juga. Nah, itulah para hamba Allah beberapa sirah nabawiyah. Udah masuk ya? Udah masuk ya? Panjang sebetulnya kalau kita butuh waktu lagi untuk membicarakan tentang sirah nabawiyah. Peristiwa-peristiwa pada masa Rasul dan peristiwa-peristiwa sebelum Muhammad SAW menjadi Rasul yang berkaitan dengan bulan Hurum. Jadi tadi bulan haram ada berapa? Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian sahabat tadi siapa yang peristiwa yang tidak disetujui Nabi? Abdullah bin Jahsy. Kemudian ada peristiwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, sebuah perdamaian namanya apa? Hilful Fudul. Nah, itulah para Allah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.